Maka inilah qalbul mu'min baitullah. Maka disinilah di dada kita ini sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan, sumber masalah adalah karena sempitnya dada kita. Abah yang sering mengatakan, jiwa yang kerdil seumpama botol ini, kamu berdoa kayak apapun, kamu tidak akan bisa menemukan. Kenapa? Karena sekecil apapun kamu dikasih kekayaan akan sombong, karena kamu ada. Itulah persoalannya. Bisakah kamu adalah siap menjadi orang kaya? Harus mampu mengatakan hada min fadli Rabbi. Nah, makanya tadi Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semua Allah tidak akan menguji si jiwa ini dengan harta yang lebih pada saat dia sedikit saja sudah muncul sifat sombong. Akhirnya dia nggak sadar menjadi wa ma utituhu ala ilmin indi. Itulah ucapan Qarun dan Salabah. Aku berhasil, aku kaya karena hasil karyaku. Nah begitu. Maka orang-orang yang masih barsiso, orang seperti Qarun dan Salabah, orang yang seperti Fir'aun, ya dia tidak akan diberikan amanah yang melebihi. Maka adapun jabatan yang terjadi sekarang istidraj, manusia memaksakan kekayaannya sendiri yang bukan atas ridho Allah, maka di rumah mewah ada tangisan, di rumah mewah ada bunuh diri. Karena tadi, bahkan kau di kamar yang ber-AC terasa neraka panas. Sendal yang kau pakai pun, walaupun mereknya sepatu yang kau merek, walaupun Charles Jordan sepatunya, terasa api. Itulah neraka. Maka Allah menjelaskan, mencontohkan sedikit tentang neraka. Bagaimana tempat tidurnya menjadi api, bantalnya menjadi api, sandalnya menjadi api, selimutnya dari api, makanannya buah zakum. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan sahabat Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Brunei, adalah Sabah ya. Dan sahabat Patani Thailand ya, demikian sahabat-sahabat adalah
Nadine yang ada di Taiwan, yang ada di Australia, yang ada di Turki, ya, yang ada di India dan Pakistan, ya sahabat. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya, dengan samaknya, kalam dan basornya. Kita yang sebenar-benarnya diri kita, diri yang sejati adalah ruh kita. Maka ruh kita adalah punya nama sesuai dengan namamu. Maka itulah sahabat, kita harus mengenali sebenar-benarnya diri. Dan harus mengikra, membaca sebenar-benarnya diri. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka disinilah kita harus memahami tentang hubungan antara hamba dan Tuhan. Harus mengerti hubungan antara Allah dan Rasulullah, sahabat. Kita harus memahami adalah antara makhluk dan khalik. Maka di penghujung perjalanan kita adalah bagaimana melahirkan sifat kepada Muhammad pada diri kita. Sidik pada tubuh kita, tabligh pada diri kita, patona dan amanah, sahabat. Ya, itulah tujuan perjalanan kita. Yang sebenarnya diri adalah bukan yang nampak. Yang disebut Abah Setu bukan yang kelihatan. Tapi Abah Setu inilah yang sedang bicara. Kalau ingin mengetahui sebenar-benarnya Abah Setu adalah bukan yang kelihatan fisiknya ini. Tetapi yang sedang bicara, yang sedang melihat, yang sedang mendengar, yang sedang berkalam. Yang sedang hidup, sahabat. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, berarti diri kita yang sebenarnya adalah ruh. Ya. Karena hanya dengan ruhlah kita bisa melihat. Hanya dengan ruhlah kita bisa mendengar. Hanya dengan ruhlah kita bisa berkalam. Hanya dengan ruhlah kita berilmu. Hanya dengan ruhlah kita adalah bergerak, kudrat, dan iradah, sahabat. Maka itulah yang sebenarnya diri kita adalah 7 sifat ma'ani itu. Dan itulah ruh. Dan itulah Rasulullah. Jangan ragu pada diri kita. Dan Rasulullah adalah merupakan khobar mubtada. Allahu mubtada adalah nurus samawat, dialah nurnya langit dan bumi. Dialah khobar mubtada yang bernama Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rahasiaku insan, dan nama diriku, nama rupaku Adam. Adam itu nama rupaku. Insan itu nama rahasiaku. Dan kemudian Muhammad itu adalah nama dari wujudku, dan akulah Allah, nama diriku. Maka oleh karena itu, sahabat, dari pertanyaan sahabat tentang zikir dan sholat, Abah sebetulnya sudah sering diulang-ulang. Sholat itu adalah si diri yang mengingat dirinya. Sholat itu. Maka, dan dikir itu ada zakaru yadkuru dikron adalah ingat. Dan ingat itu bukan perbuatan diri kita. Maka ingat kita pada makhluk adalah memiliki syarat adalah liko, perjumpaan. Maka itulah sahabat Allah mengingatkan tentang kebutaan. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada orang yang dia buta pada Allah dan Rasulnya di dunia ini, maka dia pun dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Bahkan wa adallu sabila, lebih sesat lagi kebutaannya itu. Maka sahabat, kehidupan manusia di alam dunia ini, dia yang mengenal Allah akan dimudahkan, akan mudah. Karena mudahnya Allah. Itulah Abah tadi sudah ceritakan tentang sebenar-benarnya surga. Itulah Allah. Maka bersama surga, bersama Allah, bersama dengan kemudahan. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Yang siapa melalaikan, dia mengingat kepada diriku, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Maka Abah boleh simpulkan bahwa kesulitan yang sedang dihadapi, penyakit yang sedang kita hadapi, persoalan yang dihadapi oleh panjenengan dimanapun berada.
Sesungguhnya karena kita adalah belum menemukan kesadaran diri. Belum sadar kepada aku sejatinya aku. Maka itulah syariat mengajarkan kepada kita adalah mengenali 7 sifat ma'ani adalah lewat bendanya. Melihat. Melihat itu bukan mata. Karena melihat itu adalah ruh. Dan melihat itulah basirnya Muhammad. Dan basornya Allah. Adapun mata ini adalah tidak bisa untuk melihat, sahabat. Dan demikian pula adalah diri kita yang sebenarnya adalah juga 7 sifat ma'ani itu adalah setelah basor juga ada sama. Mendengar itu bukan telinga, sahabat. Mendengar itu adalah sami'nya Muhammad dan menjadikan samanya Allah. Maka disitulah 7 sifat ma'ani dan 7 sifat maknawi a'yan khorjiyah. Ada cangkang tubuh Adam yang Adam adalah tidak ada, ya. Adam pakai ain, ya. Sesungguhnya kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka disinilah nanti mengingat itu setelah panahnya diri kita yang dohir. Karena dia ada, kalau diri dohir ini tidak ada. Maka disinilah perjalanan kita. Dan disinilah persoalan yang dihadapi manusia, tidak bahagia di dunia ini. Dan tidak bisa pulang pada Allah selama kamu adalah kamu. Maka aku yang sejati harus dipelajari. Maka tadi syariat mengajarkan bagaimana dari 7 sifat ma'ani ini nyata pada diri kita. Dari penglihatan, pendengaran, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, kalam, basar. Itulah diri kita yang sejati. Dan itulah ruh. Dan itulah Muhammad, Rasulullah. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Maka itulah kenapa kita harus mengenali Muhammad dengan sebenarnya Muhammad. Ada Muhammad darajat bagi dan Nabi sebagai rumah contoh. Manusia contoh. Tapi beliau bukan Muhammad. Pahami itu. Ya, nama beliau adalah Ismuhu Ahmad. Beliau adalah Ahmad. Maka beliau berkata nanti adalah pada saat beliau mengatakan bahwa ana Ahmad bila mim. Aku ini adalah Ahad. Ahmad tanpa mim. Kemana mimnya? Sudah tajalli. Islam menjadi Muslim. Iman menjadi mukmin. Manusianya. Yang disebut mukmin itu manusianya. Iman menjadi mukmin karena adanya mim Muhammad. Islam menjadi Muslim karena ada mimnya Muhammad. Ihsan menjadi muhsin karena ada mimnya Muhammad. Bahkan sujud disebut masjid kalau sudah ada mimnya Muhammad. Maka disitulah sesungguhnya masjid yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Inilah yang dikatakan Allah innama ya'muru masajidallah. Allah tidak berkata innama yu'ammiru masajidallah. Tapi manusia mengartikan innama ya'muru masajidallah adalah masjid di luar diri. Maka itulah Nabi pada saat Nabi Muhammad Mi'raj. Allah sudah berkisah tentang Masjidil Haram dan apalagi Masjidil Aqsa yang bangunannya baru dibangun 700 kemudian setelah kisah Isra wal Mi'raj itu. Karena Allah tidak bicara kepada ruang dan waktu. Karena itulah kenapa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka disinilah kita syariat mengajarkan kita bagaimana wudu syariat mengajarkan mencuci tangan dan kaki karena ada kudrat iradat di situ. Dalam wudu kita mengajarkan wajah karena di sini ada kita supaya munajat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard adalah saling memandang aku dengan aku. Ingat itu. Munajat itu setelah kamu tubadil, aku dengan aku mengingat diriku, aku menyaksikan diriku, aku adalah menyembah diriku. Maka syahadat itu sebetulnya adalah diri yang batin yang bernama Allah menyaksikan dirinya yang dohir bernama Muhammad. Maka nur Muhammad itu adalah bukan satu, tetapi adalah kapas yang sudah jadi benang. Itulah yang disebut nur Muhammad itu adalah manis yang sudah jadi gula. Nur Muhammad itu seumpama adalah asin yang sudah tajali menjadi garam. Dia dua tapi satu dan tidak bisa dipisah, sahabat. Maka kalau tidak mengenali hakikat diri kita sejati, maka tiada ibadah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sholat. Maka zikirnya nanti berpindah dari zikir ma'agoplatin, goplah zikirnya adalah ahli lupa tubuh ini. Maka zikirnya la ilaha illallah. Itu bukan zikir. Baru menyebut bahwa tiada ilah kecuali Allah. Tapi Allahnya belum diketahui.
Masuklah ke dalam zikir ma'ayakdotin. Dia menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah itu bukan zikir. Dan itu pekerjaan hati. Bisa menyebutkan namanya. Tapi tidak bisa menyebutkan dirinya. Karena yang bisa mengingat dirinya hanya dirinya. Nah, dirinya hanya bisa mengingat dirinya. Kalau seandainya Adamnya sudah panah, sudah karam. Maka man araupa nafsahu bil wujud. Adam. Siapa yang kenal dirinya tidak ada. Araupa robbahu bil wujud. Maka dia akan bertemu dengan Tuhannya yang wujud. Man araupa nafsahu bil mauti. Faqad araupa robbahu bil hayati. Maka disitulah dikatakan oleh baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila zaril baqa. Al-mu'min itu adalah tidak akan mati, karena ruh tidak akan mati. Ingat itu. Maka bicara tentang mati adalah bukan ruh, tapi adalah si jiwa. Maka itulah jiwa itu, jangankan mati. Dia sudah belajar keluar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, aku genggam jiwa orang itu pada saat tidurnya, dan aku kembalikan pada saat bangunnya. Jadi pada saat kita tidur, hayat bersama ruh ada pada diri kita. Demikian pula orang mati suri. Orang mati suri itu adalah ruh dan hidupnya adalah masih ada pada dirinya, tapi jiwanya sedang jalan-jalan. Mati suri, mimpi, dan demikian pula kematian. Karena sesungguhnya kematian itu tidak ada. Kenapa kullu nafsin itu dha'iqatul maut? Ya, setiap segala sesuatu yang bernapas, yang punya jiwa, maka dia akan mencicipi mati. Nah, kalau sudah ruh, tidak ada lagi mati. Itulah kata baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Itulah kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah itu bukan perang di Uhud, bukan perang di Badar, bukan perang di Gaza. Yang mati di jalan Allah itu dia sudah dengan keriduannya. Sudah al-mutu qabla tamutu, yang sudah mati di dalam hidup, bukan mati yang mati. Itulah kata Allah, itu kata baginda Nabi. Sesungguhnya adalah, itulah kenapa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsun itu adalah merupakan mu'annas. Maka mu'annas harus memiliki sifat mu'annas kembali. Maka kullu nafsin dha'iqatun adalah, harusnya adalah apa namanya, yang disebut daqa ya duku adalah apa namanya, da'ikun itu adalah muzakkar, maka diganti oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi semua. Jadi maut itu nggak usah ditakutkan. Orang yang takut mati itu si jiwa. Orang yang takut masuk neraka itu si jiwa. Orang yang takut miskin itu si jiwa. Kata-kata apa? Orang yang sudah bersama Allah tidak akan miskin. Karena Allah itu tidak punya asma miskin. Yang ada Allah itu goniyun. Allah itu kaya. Mugni. Kaya. Goni. Kaya. Rozak. Dialah ar-rojak, si rojak itu. Tadi bahkan dialah al-putuh. Dialah yang membuat kamu bisa putuh kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tadi akan masuk ke dalam din adalah dengan afwaja, tersenyum bahagia. Kenapa tadi? Jadi kalau kita masih takut dengan mati, pasti si jiwa itu. Dan si jiwa memiliki dua potensi, su'ul khotimah, husnul khotimah, tergantung. Apakah pada saat matinya itu dia bersama ruh, berarti dia almarhum. Tapi pada saat dia bersama dengan jasad, dia almalun, celaka. Maka inilah tentang rahasia bagaimana ruh keluar dari jasad. Dan marilah kita jadikan tubuh kita adalah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Maka inilah qalbul mu'min baitullah. Maka disinilah di dada kita ini sumber kebahagiaan, sumber ketidakbahagiaan, sumber masalah adalah karena sempitnya dada kita. Abah yang sering mengatakan, jiwa yang kerdil seumpama botol ini, kamu berdoa kayak apapun, kamu tidak akan bisa menemukan. Kenapa? Karena sekecil apapun kamu dikasih kekayaan akan sombong, karena kamu ada. Itulah persoalannya. Bisakah kamu adalah siap menjadi orang kaya? Harus mampu mengatakan hada min fadli rabbi. Nah, makanya tadi Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semua Allah tidak akan menguji si jiwa ini dengan harta yang lebih pada saat dia sedikit saja sudah muncul sifat sombong. Akhirnya dia nggak sadar menjadi wa ma utituhu ala ilmin indi. Itulah ucapan Qarun dan Salabah. Aku berhasil, aku kaya karena hasil karyaku. Nah begitu. Maka orang-orang yang masih barsiso, orang seperti Qarun dan Salabah, orang yang seperti Fir'aun, ya dia tidak akan diberikan amanah yang melebihi. Maka adapun jabatan yang terjadi sekarang istidraj, manusia memaksakan kekayaannya sendiri yang bukan atas ridho Allah, maka di rumah mewah ada tangisan, di rumah mewah ada bunuh diri. Karena tadi, bahkan kau di kamar yang ber-AC terasa neraka panas. Sendal yang kau pakai pun, walaupun mereknya sepatu yang kau merek, walaupun Charles Jordan sepatunya, terasa api. Itulah neraka. Maka Allah menjelaskan, mencontohkan sedikit tentang neraka. Bagaimana tempat tidurnya menjadi api, bantalnya menjadi api, sandalnya menjadi api, selimutnya dari api, makanannya buah zakum. Cuma manusia itu nggak ngerti perumpamaan Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, jangan sia-siakan umur kita. Ya, Allah tidak merepotkan kamu dengan ungked-ungkedan. Bukan itu persoalannya. Karena manusia masih tidak mengerti. Bahkan kamu udah sholat ribuan rakaat pun kamu masih takut mati kok. Apa jamin? Orang yang tidak kenal dirinya, walaupun udah sholat kayak apapun banyaknya, sodakoh kayak apapun banyaknya, tetap takut mati. Kenapa? Padahal aneh bin ajaib, kematian itu liko perjumpaan sejati dengan Tuhan. Dan kebahagiaan yang sejati adalah Tuhan yang bako. Fiha khalidun. Ya. Tadi ingat, kenapa Allah menggunakan kata khalidun? Khaliduna fiha. Ini penting makna khalidun. Tadi, kekal. Kekal yang mana? Ada syarat masyurut. Tadi, ada hitob taklifi, ada hitob yang harus kita pahami. Fiha khaliduna fiha. Maka disinilah kecerdasan adalah jiwa yang sudah hidup akan mampu melihat hukum Allah dengan benar, sahabat. Maka jangan terjebak di syariat. Karena syariat itu hanya sedang mengingatkan kamu tentang sebenarnya dirimu. Tidak ada. Bahwa yang ada hanya aku, kata Allah. Maka itulah ada syariat. Syariat untuk melatih tubuh kita. Maka disucilah kita tangan kita. Karena di sini ada kudratnya. Tapi yang ini sadarkan oleh Allah bukan tentang menggunakan air atau tayamum dengan debu. Tetapi ada menyadari siapa sebenarnya tangan itu. Yadullah fawqa aydihim. Karena pada tangan ini ada kekuasaan Allah. Ada kudratnya, ada iradahnya. Maka pada matamu ada basornya. Pada telingamu ada samanya. Pada hidungmu ada hayatnya, nafas. Ada pada mulutmu ada kalamnya. Pada akalmu ada ilmunya. Itulah yang sebenar-benarnya aku adalah ruh. Ruhlah yang melihat. Maka ruh pada mata disebut basor. Ruh pada telinga disebut sama. Ruh pada hidung disebut nafas. Ruh pada mulut adalah disebut dengan kalam. Ruh pada akal disebut ilmu. Pada saat ruh ingin melakukan sesuatu adalah ikhtiar namanya. Pada saat ruh yakin pada Allah, arif namanya. Pada saat ruh punya keinginan, nafsu namanya. Pada saat nafsunya baik, nafsu mutmainah namanya. Pada saat nafsunya buruk, nafsu amarah namanya. Ruh semuanya. Ingat itu. Maka sebenar-benarnya aku, maka tadi tidak ada manusia yang bisa ingat kepada Allah. Maka zikir itu hanya bisa mengucapkan sampai level asma. Maka tadi zikir tadi syariat mengajarkan pada kita dengan wudunya. Ada wudu syariat, ada wudu hakikat. Wudu hakikat tidak membatalkan daripada wudu. Pada saat engkau sudah la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Sudah kamu kembalikan, sudah matikan. Illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Itulah yang disebut takwa. Telanjangi dirimu. Karena takwa adalah pakaian iman. Al-imanu uryanun. Iman yang sempurna adalah walibasuhut takwa. Pakaiannya adalah takwa. Ihramlah diri kita. Supaya kita bisa mi'raj. Mi'raj setelah hilangnya diri kita Adam tadi. Karena pada saat sholat yang dibawa Adam.
maka tidak adalah ibadah itu di sisi Allah. Sia-sialah ibadah itu oleh sisi Allah. Kenapa kamu ngerti nggak? Kalau seandainya yang sholat kamu itu adalah sia-sia di sisi Allah. Karena kamu wujud. Bagaimana mungkin kamu yang Adam mengaku wujud? Sehingga engkau nggak sadar sesungguhnya ada syirik jali pada saat engkau sholat. Ada syirik khofi pada saat engkau dzikir mengingat nama Allah. Tapi yang mengingat dirimu. Ada syirik syir pada ruhmu itu. Kenapa disebut syirik syir? Pada saat kita tidak mampu melihat Allah. Pada penglihatan itu Allah. Pendengaran itu Allah. Samanya Allah. Penglihatan itu basornya Allah. Kalam itu adalah kalamnya Allah. Gerak itu adalah geraknya Allah. Diam itu adalah diamnya Allah. Itulah syirik. Akhirnya muncul nanti. Hilangkan haus air. Menyembuhkan penyakit obat. Dokter. Tadi semua. Yang bisa menyembelih golok. Padahal yang panas api. Yang dingin es. Yang asin garam. Yang manis gula. Nah itulah. Kita hilanglah Allahnya. Disitulah syirik khafi sahabat. Maka bagi sahabat yang mau fana. Maka bebaskan dari syirik khafi. Karena itulah kata Allah. Syirik khafi itu adalah kata baginda Nabi juga. Seperti semut yang berjalan di kegelapan malam. Di atas batu hitam. Di negara Afrika. Seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam. Di negeri hitam. Di atas batu hitam. Seperti itulah. Maka disitulah tidak mungkin kita bisa sampai kepada mengingat Allah oleh Allah. Karena dia akan mengingat dirinya kalau kamu sudah fana. Man arofa nafsahu bil fana. Faqad arofa robbahu bil bako. Harus bako dulu bersama Allah. Barulah yang bako mengingat yang bako. Tadi. Harus wujud dulu bersama Allah. Barulah hanya yang wujud yang ada bisa mengingat yang ada. Selama kita adalah jiwa yang fana. Adam. Maka ain dalmi Adam tidak ada. Atau Adam ditulis pakai alif. Allah dalil Muhammad. Tadi semua. Yang batin dalil yang dohir. Yang dibalik. Maka beberapa kitab ulama masih menyebutkan makhluk bukti adanya Allah. Itu kesalahan fatal. Bagaimana mungkin adalah yang muhaddas menjadi dalil adanya yang qadim. Pada saat nanti Allah menghilangkan. Karena Allah itu mengadakan dan mentiadakan. Itulah segala yang selain Allah itu disebut makhluk. Disebut syai'in. Disebut sesuatu. Disebut alam. Dan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Itulah kesebabkan orang Islam miskin sekarang. Itulah menyebabkan orang Islam terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan mempercayakan Newton sebagai penemu ilmu cahaya? Kenapa Tuhan mempercayakan teori relativitas adalah gravitasi adalah kepada misalnya kepada Einstein, termasuk rumus EMC kuadrat, energi tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Karena energi itu, sebenar-benarnya isi alam materi ini energi. Itulah tadi kenapa nasi. Dan siapa energi itu? Ya Allah. Dan wujudnya siapa nasi itu? Muhammad. Maka kenapa nasi itu mengenyangkan? Kenapa air itu menghilangkan haus? Walaupun kamu nggak usah sebut nama bismillah. Karena memang dia sendiri sudah Allah. Nah inilah manusia. Karena salah pandang. Karena yang dia tidak mengenal kepada dirinya. Mana diri itu? Ini bukan Abah Setu. Kesini telinga Abah Setu. Tangan Abah Setu. Abah Setu. Semuanya Abah Setu. Tapi tangan Abah Setu bukan Abah Setu. Ingat itu. Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Telinga Abah Setu. Bukan Abah Setu. Tapi ada pada Abah Setu. Abah Setu lah semuanya. Tapi dibagilah ini telinga. Ini tangan. Ini mata Abah Setu. Ini mulut Abah Setu. Itulah Allah. Dibagilah Jibril pada matamu. Mikailah telingamu itu. Israfilah mulutmu itu. Ijra'ilah sebetulnya adalah napasmu itu. Ya, itulah yang harus dipahami pada kita. Ya. Sesungguhnya adalah Ibrahimlah matamu itu. Kemudian Musa lah kalamu itu. Nuh lah telingamu itu. Isa lah napasmu itu. Tadi semua. Ya. Maka nah di situ aja Pak. Sini mah dingin, di sana aja Pak. Ya. Dingin di sini mah di sana aja. Ya. Maaf ya, ini nggak ganggu nanti. Ya. Itulah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak mengenal kita sebenarnya diri kita, maka kita apa yang bisa dilakukan?
Karena kita ini adalah tidak ada. Bagaimana yang tidak ada mau menyembah yang ada? Dan inilah juga yang menyebabkan kenapa ekonomi kita terpuruk. Yang menciptakan pesawat terbang mereka, yang menciptakan drone mereka, yang menciptakan ilmu genetika mereka, yang menemukan hukum Mendel mereka, yang menemukan hukum Pythagoras mereka, yang menemukan hukum Kepler mereka, yang menemukan pasteurisasi mereka. Tadi, karena orang Islam tidak mengenal dirinya, tidak dipercaya oleh Tuhan, dia tidak dipercaya dengan pengetahuan. Dan itulah yang kata Allah, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan inilah kebanyakan daripada kita manusia ini, terutama orang Islam ini, hidupnya dengan zon tadi semua. Maka kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sangkaan itu adalah sesungguhnya adalah sangkaan itu adalah tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun, sahabat. Ya. Maka mari kita menjadi diri kita yang sejati supaya kita bisa menyayangi makhluk. Dan itulah karena tugas kita di alam dunia itu disebut khalifah tadi semua. Tapi kalau yang ada diri kamu yang ada, maka jangankan jadi khalifah. Buat dirimu sendiri kamu tidak bermanfaat. Buat keluargamu kamu tidak bermanfaat. Apalagi buat orang lain. Sementara Nabi kita sudah menjelaskan, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat manusia lain. Khairun nas anfahum li ahlihi, khairun nas anfahum li dinihi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang lain, buat dirinya, buat agamanya, buat kemanusiaan, tadi semua. Ya. Dan inilah sahabat yang harus kita pahami. Ya. Maka inilah mengenal diri. Maka tadi pertanyaannya adalah, siapa yang dzikir? Kalau bicara dzikir itu zakaru yadkur dikron, hanya dia bisa mengingat dirinya. Nah, dia bisa mengingat dirinya kalau kamu sudah fana. Man arafa nafsahu adalah bil fana, barulah kamu takon arafa robbahu bil baqo. Lepaskan aku empatmu, egomu, tadi semua. Pengakuan keberadaan dirimu. Aku yang sejati itulah bukan kamu. Ingat itu. Maka kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada di sisimu. Maka itulah manusia diingatkan oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itulah kenapa untuk kita untuk mendapatkan rezeki yang luas suruh istighfar. Sebetulnya bukan istighfar. Bahkan Allah sudah surat Nuh ayat 12 mengajarkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah menjelaskan kepadamu kalau kamu sudah kembali kepada diriku. Istighfar itu dari kata tobat sebetulnya. Cuma orang suka salah, dikira istighfar itu adalah tobat. Tobat itu ucapan istighfar. Tobat itu bedaknya orang tobat. Istighfar itu bedaknya orang tobat. Tapi belum tobat. Karena tobat dari kata taba ya tubuh taubatan. Kembali. Asalnya kamu Adam, kembalilah pada Adam. Itulah tobat. Kalau kita asal dari Allah, kembali pada Allah. Itulah tobat. Kalau kamu asal dari Bogor, kembali ke Sukabumi, balik ke Bogor. Nah, itu kalau tobat makhluk. Kembali dari satu tempat ke tempat lain. Itu juga bisa diartikan tobat, balik. Tapi kita dengan Allah dari awal tidak pernah berpisah. Sebagaimana tidak berpisahnya antara kaca dengan gelas kaca. Yang disebut tobat, si gelas kaca harus menghilangkan keberadaan dirinya. Itulah hikam mengajarkan adharu wis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in li'annahu kana satune Allah al-batin. Adharu wis ngadarkan kaca, wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satune kaca adalah al-batin. Ya. Maka kaca ini batinlah pada gelas kaca ini. Tetapi tugasnya si gelas kaca sama seperti gelasnya kita. Waqwa dan mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in. Apapun wujud dirimu. Kalau seandainya kayu sudah menjadi asbak kayu, maka tugas asbak kayu tidak boleh merasa wujud.
Karena yang sebenar-benarnya ada adalah kayu. Itulah kenapa diajarkan dengan 7 sifat ma'ani. Kudrot, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, bahasa. Itulah aku yang sejati itu adalah ruh. Tapi ruh itu adalah Rasulullah. Tetapi yang disebalik Rasulullah lah Allah itu. Karena Rasulullah itu baru khobar mubtada. Allahu mubtada. Nurus samawat. Khobar mubtada. Maka sesungguhnya gelas kaca ini adalah Adam. Keberadaan kaca ini adalah khobar mubtadanya adalah kaca. Di sebalik kaca ini, kaca sebenarnya biji kaca. Seperti adalah kapas menjadi benang. Hilanglah kapas, bukan hilang, sudah meliputi. Itulah pengertian Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya dia rabbaka Tuhanmu yang meliputi manusia. Tadi semua yang meliputi apanya? Pertama adalah cangkangnya ayan khorjiah. Disitulah untuk mempertunjukkan ada 7 sifat ma'ani. Ada kudrot, iradat pada tangan dan kakimu, sama pada telingamu, basor pada matamu, kalam pada mulutmu, hidup pada napasmu, ilmu pada akalmu. 7 sifat ma'ani itu disebut ayan khorjiah, cangkang Adam. Tapi di sebalik Adam itu ayan apa namanya martabat alam 7 itu tadi sebenarnya adalah maknawi. Itulah Muhammad ayan sabitoh. Maka tadi ruh itulah Rasulullah. Karena Rasulullah engkau melihat, kalau Rasulullah kau mendengar. Karena Rasulullah lah. Cuma orang pewujud Rasulullah itu dengan Muhammad yang di Madinah. Padahal Muhammad yang di Madinah itu adalah sama seperti kita. Dia dijadikan contoh buat sari tauladan kepada kita. Karena yang sebaik-baiknya yang mempanakan diri adalah baginda Nabi. Beliau berkata, Ana Ahmad. Kapan dia bernama Muhammad? Ana Ahmad bila mim. Akulah Ahad. Nah inilah, aku yang sejatinya adalah Ahad. Tadi semua. Ya, maka Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Nah inilah Muhammad yang sudah lahir. Ahmad bila mim. Mimnya inilah yang sudah jadi Muhammad pada diri kita. Maka insya Allah di dunia ini kalian tidak akan sulit. Sudah akan menemukan surga Jannatul Ma'wa. Jadi marilah orang Islam, jangan khayal tadi semua. Sudah kenyataan lah sekarang faktanya. Kita menjadi negara yang tidak bahagia. Ke-86. Hampir 4 terbucit dari bawah. Artinya apa? Islam kita ini belum beres. Hanya ngaku-ngaku saja. Itulah kata Allah. Tadi wa minan nasi may yaqulu aman billah wa bil yaumil. Tapi kenyataannya nggak iman pada hari akhir. Buktinya apa? Masih membenci orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Tidak mau memaafkan pada orang. Pada orang yang percaya, yang iman pada Allah dan iman pada hari akhir adalah dia yang melakukan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang sudah mudah memaafkan orang, menyayangi orang, menjaga orang, saling memandang bahwa manusia lain itu adalah aku yang lain. Tuh, begitu. Pada saat kita sudah memandang seluruh makhluk adalah aku yang lain. Karena tidak ada beda antara ruh kita dengan ruh monyet. Tadi semua, ya. Yang membedakan adalah jiwa. Tadi semua. Maka tadi kita ini jangan tertukar ya di sini. Maka antara jiwa dan ruh. Maka seluruh makhluk di alam dunia ini punya ruh, tapi tidak punya jiwa. Karena yang dipanggil jiwa adalah diri kita. Tapi mana? Nah disinilah bahwa kenapa kata Allah kullu nafsin dha'iqatul nafsun tadi semua ya. Maka jangan kau mimpi adalah liko dengan Allah sebelum tadi. Karena Allah pun tidak ada selama kamu yang ada, sahabat. Maka mengingat Allah itu adalah kalau dengan hati itu baru ucapan hati, bukan mengingat Allah. Ingat itu. Karena Allah itu bukan alif lam lama. Air itu bukan tulisan AIR, bukan. Karena tulisan AIR tidak akan membasahkan bajumu. Tulisan AIR tidak bisa menghilangkan hausmu. Demikian pula nama Allah. Alif lam lamha tidak bisa adalah apa namanya menolong kamu. Demikian pula mim dal Muhammad tidak bisa mensabati kamu. Nah inilah persoalannya. Tadi. Jadi bagaimana zikir? Maka tadi ada zikir ma'agoblatin. Dengan ucapan la ilaha illallah, la ilah. Itu belum ada Allahnya. Hanya menafikan tidak ada ilah kecuali Allah. Mana Allahnya? Nggak tahu. Ada lagi dikir ma'ayakdotin. Allah, Allah. Itu bukan juga dikir.
itu menyebut-nyebut nama Allah. Nama Allah. Nama Allah bukan Allah. Ingat itu. Maka tidak mungkin dia mengingat dirinya selama kamu masih di situ. Kalau masih aku yang berilmu, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berpengetahuan, aku yang punya jabatan, aku yang jadi kiai, aku yang jadi raja, aku yang jadi orang kaya, aku jadi orang miskin bahkan. Sama saja. Itu yang celaka lagi yang mengaku, aku orang miskin. Udah miskin, ngaku lagi. Udah menderita, neraka lagi di dunia ini. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Siapa aku itu yang sebenarnya aku? Nah itulah. Kalau kamu sudah kenal sejatinya aku, maka aku itu bukan tubuh ini, kata Abah juga. Ya, ingat itu. Dan yang mengingat aku hanya aku. Dan akan terjadi. Setelah zikir ma'yakdotin baru zikir ma'hudur. Hudurin, hadir. Tadi semua. Maka doanya sudah da'aya da'u menghadirkan dia. Tadi. Dia sudah ada ya'udu, sudah kembali. Ya, maka nanti tubuhnya kata Abah juga akan ketemu dengan Idul Fitri. Akan ayyadayu ayyidu. Maka disinilah akan pesta tubuhnya. Maka berarti kalau sekarang tubuh ini banyak kesulitan, makan nggak ketemu yang enak. Perut sulit sekali ketemu kenyang. Baju sulit. Mobil duduk diangkut terus. Tadi semua. Itu berarti masih ada masalah. Maaf ya ini kita ngomong dengan kenyataannya. Karena berdasarkan asma Allah itu Ghaniyun. Allah itu Mugni, Allah itu Razak. Berarti kalau orang itu tidak kaya, sebetulnya belum bisa menjadi Allah dia. Itulah kenapa Jannatul Ma'wa itu di tubuhmu, Jannatul Naim itu di hatimu, Jannatul Firdaus itu di fuadmu, Jannatul Qurbah itu di sirmu. Nah itu yang saya berkodir membagi tadi 4 surga yang harus kita lewati. Maka marilah jangan mulai berhayal dengan mengatakan biarlah saya menderita di sini, yang penting di akhirat bahagia. Itu omong kosong, ya. Omong kosong, ya. Itu yang harus kamu pahami. Jangankan kaya, kamu rindukan Allah mati. Orang miskin aja udah rumah ngontrak penyakit banyak orang mau mati. Ini kan ketahuan bahwa dia itu masih jauh dari Allah. Orang sudah susah. Banyak masalah. Masalah anak, masalah ini, masalah itu, masalah hutang, masalah apa. Bagaimana? Tadi semua. Maka kamu harus diuji dulu dengan kaya. Kenapa? Tapi kaya karena mengingat Allah lebih agung daripada kekayaanmu. Bebas engkau dari salabah dan korun. Karena jabatan yang diberikan Allah, usul pada Allah itu lebih tinggi dari jabatan semiliar presiden sekalipun. Maka orang bodoh. Ya. Maka berarti masih menganggap ada jabatan yang lebih tinggi padahal kamu malikin nas, ilahin nas. Tadi semua, ya. Disinilah sesungguhnya kita akan bisa melihat bahwa siapa yang sudah mengenal Allah itu dan siapa yang di surga itu di kenyataan kehidupan sekarang, nah itu orang Finlandia, orang Swiss, orang Belanda, orang apa yang kamu sebut kafir itu, mereka justru sudah menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan dohir sudah tercukupi, akan masuk ke dalam. Dan kenapa wajah mereka lebih tampan dari kita? Lebih mancung, lebih apa semua, lebih pintar lagi. Sehingga menciptakan pesawat terbang, menciptakan HP, menciptakan apa. Karena memang manusia itu akan diregenerasi. Kalau masih sifatnya Homo erectus, tadi semua. Walaupun Allah sudah mengatakan kita sudah disempurnakan, bukan lagi makhluk sebelum Nabi Adam. Faida sawaituhu, udah sawu, sudah diluruskan, ditegakkan. Yang tadinya condong dengan akalnya cuma 800 gram, masih sekelas simpanse, sekarang sudah jadi manusia, ganteng. Tingginya berdarah tadi. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi. Setelah itulah Allah menjadikan Adam itu berbeda dengan yang lain. Karena dia ditegakkan oleh Allah, beda dengan manusia-manusia yang sebelumnya. Jadi marilah beragama, jangan hayal. Kalau kalian masih menganggap agama yang berarti ya tadi siap-siap di dunia saja menderita. Pasti di hatinya kebencian. Laib Abah yang semacam ini pasti dikafirkan, disesatkan. Itu ciri orang yang masih jauh jiwanya itu untuk pulang. Dikasih kekayaan pun orang itu nggak pantas. Kenapa? Karena tadi dikasih tidak bisa menerima manfaat dan madorot dari segala perkara. Tidak bisa mengambil hikmah dari segala yang ada di sebalik yang dohir itu. Maka itulah
Maka Syaitan mengatakan ada harowi mengatakan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu kana satune Allah al batin. Allah itu batin, maka dia dohirkan segalanya. Manis itu batin, maka dia dohirkan jadi gula. Maka untuk mendapatkan manis kamu harus leburkan gulanya. Maka kenapa di Jawa itu ada gula batu? Ya, maka pada saat diminum tidak ada manis karena dia yang ada. Nah, itu belum melebur dia. Maka dia harus dikucek oleh kita. Demikianlah cara kita kembali pada Allah, mempanakkan diri kita, bukan sebaliknya petatang petenteng. Saya kiai, maka abah ini boro-boro kiai, boro-boro ustad. Tadi semua bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, kalau kamu mau apa-apa, maka harus tidak apa-apa, begitu. Tapi kalau ya, ini yang dikasih sedikit ilmu saja sudah. Nah inilah si jiwa yang kerdil. Nah inilah yang harus kamu lawan. Inilah botol-botol aqua, botol-botol air yang membuat diri kamu terkurung dengan tadi. Kurung yang mengurung si kuring. Yang akhirnya menjadi karung. Gitu. Karena aku yang sejati aku itulah si kuring. Itulah aku ruh. Siapa namanya? Ya sesuai dengan namamu. Kalau kamu namanya Abad, ya Abadlah nama ruhmu itu. Maka kalau dipanggil dari jauh, hei Abad, maka kau nengok. Itulah kamu itu yang nengok itu. Tapi tubuhmu itu bukan Abad. Ingat itu. Justru tubuhmu itu adalah botol aqua. Ini aqua. Dilemparkan di lautan air. Di danau. Dia sudah begitu dekat dengan danau. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu dekatnya air yang ada di botol itu dengan air yang ada di samudra itu. Tapi begitu jauh, kenapa adanya dirimu? Engkaulah penghalangnya. Botol itulah penghalangnya untuk kamu mi'raj, lebur dengan air. Maka orang yang masih pakai botol dikasih harta sedikit sombong, maka Allah tahan. Maka itulah hikam banyak berkata, banyak Allah memberi, kata Syaitan, dengan tidak diberi. Tuh, Allah memberi dengan tidak diberi. Kata Allah, kamu masih kecil begitu. Ibaratkan ini adalah apa namanya jiwamu. Dikasih setetes tinta sedikit hitam sediri dirimu. Kasih harta sedikit sombong. Nah, maka yang harus dibesarkan adalah bukan hanya dibesarkan. Awalnya dibesarkan dari sini menuju sini. Dari sini menuju sini. Tapi terakhirnya leburkan, panakan. Kan hanya dia yang bisa mengingat dia. Air yang ada di dalam tubuhmu itu hayat dia. Akan kembali ke dalam dia. Menyatu dengan dia. Itulah yang disebutkan dia mengingat dirinya. Aku mengingat diriku. Nah, aku Allah. Mengingat aku Allah. Dari sahabat. Maka kenapa di dalam hadis baginda Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min itu cermin al-mu'min. Al-mu'min orang yang sudah iman, sudah telanjang. Al-imanu uryanun. Walibasuhu taqwa, adalah pakaianmu adalah takwa yang sudah telanjang. Maka itulah al-mu'min. Kalau orang kebanyakan baru ngaku iman. Tadi baru iman, belum mukmin, belum melahirkan Muhammad jadi mim, mukmin. Baru ngaku Islam, belum aslama, belum melahirkan mim, muslim. Baru mengaku ihsan tapi belum melahirkan mim Muhammad, baru sampai kepada ihsan tapi bukan muhsin, ya. Dan belum tubuhnya menjadikan masjid, hanya sujud dia, tapi belum menjadikan tempat sujud. Masjid artinya tempat sujud. Innama ya'muru masajidallah. Inilah di dirimu sendiri. Jadi dirimulah penghalang dirimu sendiri. Dirimulah yang telah menjauhkan dirimu dengan Tuhan. Dirimulah lawan dirimu yang sesungguhnya. Itulah baginda Nabi setelah pulang dari perang Uhud, ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kita baru pulang yang perang yang dahsyat. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Ada, perang melawan dirimu sendiri. Nah, nanti di Al-Quran dari kisah itu menjadi asbabun nuzul yang menjadi juga asbabul wurud, sebuah hadis. Tadi semua muncullah dua ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, wastagfir li dzambika, mohon ampunlah kepada dosamu.
ailidan biwujudika, karena keberadaan wujudmu itu. Nah, disinilah sahabat tentang sholat itu bukan kamu yang menyembah Allah. Syahadat itu bukan kamu menyebutkan nama Allah dan Muhammad, tapi dia menyaksikan dirinya sendiri. Maka pada sholat itu kita sudah disunahkan adalah menunjukkan tangan pada saat Rasulullah, ruhmu yang berkata, at-tahiyyatu. Itu yang at-tahiyyat itu bukan kamu, tapi ruhmu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Maka dijawab, ya, si gula bersahadat, Muhammad bersahadat, ruh bersahadat. Tadi semua. Si aku bersahadat. Aku diri dohir. Aku bersaksi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Maka dijawab oleh aku batin. Manis menjawab. Si gula berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Dijawab oleh si manis, assalamualaikum ayyuhan nabi. Engkau, tubuhmu itulah nabah, nabi, ya. Ruhmu lah rasul. Ingat itu, ya. Maka kenapa ada nabi, ada rasul? Rasul itulah Muhammad. Kata Abah juga, rasul itu hanya satu sebetulnya, Muhammad. Adapun cangkang daripada rasul disebut nabi. Tadi Adam adalah nabi, tapi dalamnya Adam itu Muhammad, rasul. Maka sebetulnya dari mulai sebelum penciptaan makhluk, Muhammad rasul itu. Yang kata Allah, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka janganlah kamu mati sebelum kamu jadi Muhammad. Kamulah penutup, Muhammadlah penutup daripada segala perjalanan kamu. Karena tanpa ketemu dengan Muhammad, kau tidak akan bertemu dengan Allah. Tadi. Itulah. Maka Rasulullah itu presiden. Dan presiden itu, anggaplah dunia ini satu kerajaan. Presiden itu satu. Anggaplah dunia ini termasuk Indonesia. Indonesia lah semuanya ini. Maka presiden itu satu. Muhammad itu satu. Tapi yang menjabat banyak. Itulah Nabi. Sesungguhnya Adam adalah Muhammad. Sesungguhnya Idris pun adalah Muhammad. Sis Muhammad. Idris Muhammad. Khidir Muhammad. Semua Muhammad. Ibrahim Muhammad. Maka Nabi kita yang penutup adalah Ahmad. Beliaulah yang melahirkan Muhammad, itulah kesempurnaan. Setelah berjalan begitu panjang beliau. Pernah mengalami Ayub. Pernah mengalami Daniela. Pernah mengalami Ibrahim. Pernah mengalami Isa. Pernah. Karena kalian nggak ngerti. Ruh kita ini akan berjalan mengalami adalah pendewasaan. Itulah yang sebenar-benarnya Muhammad itu Adam dulunya. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu dulunya adalah Sis, adalah Idris. Itulah maka pada saat kita Mi'raj, itulah baginda Nabi bercerita, di langit pertama aku bertemu Adam. Tuh. Tadi. Di langit kedua aku bertemu Yahya dan Isa. Iya. Karena beliau dulunya sebelum adalah menjadi Muhammad, jadi Ahmad. Maka tadi Isa waktu ditanya, siapa kamu? Ana Abdullah. Tuh. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu bapaknya Abdullah. Tadi semua. Siapa ibumu? Aminah. Nah, itu. Maka nanti pun kita untuk sampai pada walakin Rasulullah khatamun nabiyyin itu Muhammad. Jadikan tubuhmu Aminah. Dan ruhmu adalah Ahmad. Adalah Abdullah. Jadilah hamba Allah untuk ruhmu. Ya, kalau begitu kau sudah mulai bisa ingat Allah. Allah mengingat dirinya lewat dirimu. Allah menyembah dirinya lewat dirimu. Daripada la ilaha illallah, naiklah la ilaha illahua. Masuklah kepada la ilaha illa anta. Udah muhatab tuh. Al insanu syirri wa syirri sifati. Al insanu syirri wa syirri wa syirri sifati. Insan itu rahasia aku dan aku rahasia insan. Wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Berarti insan itu tiada lain daripada aku. Akulah. Maka tadi sebenar-benarnya Tuhan buat dirimu, ya dirimu sendiri. Ya Karim. Itulah kenapa manusia tidak bisa berubah diri. Dan kenapa Allah menyuruh kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebelum engkau pindah dari panah ke bako,
Sebelum kau pindah dari Adam kepada wujud, sebelum kau berpindah dari mati menuju hidup, man arafa nafsahu bil maut, faqad arafa rabbahu bil hayat. Maka kamulah yang tadi. Maka tadi kamu yang menyembah, kamu yang disembah. Nah itu. Itulah yang disebut malikin nas, ilahin nas. Di penghujungnya itu. Perjalanan manusia selesai sudah. Kul wallah, kul a'udzu birabbin nas. Katakan. Ya. Katakan. Pertama, kul huwallahu ahad. Ceritakan. Bukan katanya. Ini sorga katanya. Barja katanya. Sirot katanya. Siksa kubur katanya. Tadi semua. Maka sebelum kau membuktikan sendiri bahwa siksa kubur tidak seperti yang kau bayangkan. Maka kata Abah, kalau di kuburan itu ada siksa. Seluruh manusia yang pernah ada di dunia ini kasih ke Abah Setu. Karena kalian telah membelokkan agama. Ini yang ngomong bukan Abah Setu. Abah Setu yang ngomong. Bukan ini. Ya. Karena kalian nggak ngerti apa yang sedang kata tadi. Semuanya hanya kamakola, kila, kamakola. Katanya. Katanya ya bukan kenyataan. Katanya itu belum realitanya. Itulah kenapa ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Apa bedanya ilmu yakin dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dengan isbatul yakin? Tadi kan ilmu itu tadi. Kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia di bidang urusan Tuhan, ketuhanan ini selalu dengan don, sangkaan saja. Maka walaupun sangkaan itu tidak buruk, karena kata Allah, inna dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku, karena kamu adalah aku. Maka hati-hati. Kata Abah juga, prasangkamu itu bisa menghasilkan setan yang ada di Indonesia itu, puyul, pocong, dedemit, genderuwo. Itu semua karena di otak kamu ciptakan. Kamu yang takuti itu. Sebetulnya mereka itu jin. Maka mereka akan wujud sesuai dengan sangkaanmu itu. Hebat kamu itu bisa menciptakan mereka. Orang Amerika, kalau pocong, tuyul, genderuwo itu ada di dunia ini, harusnya ada di Amerika. Kenapa di Amerika nggak ada? Yang ada malah vampir. Karena mereka itu yang mereka takuti, itu bukan Allah. Itulah manusia setelah mati berjas. Dasinya ada kupu-kupu berwarna merah, giginya bertaring. Akhirnya pada saat dia ruhnya keluar korinnya itu, digunakanlah oleh jin berwujud si Dracula itu. Nah, berarti sangkaanmu itu dasar. Coba sayang sangkaan itu digunakan salah. Padahal tadi kata Abah, aku ini pantas kaya, aku pantas berubah, aku pantas. Kamu sangka yang terbaik karena kamu adalah Tuhan bagi dirimu sendiri. Paham itu? Jangan ragu-ragu dalam ngaji. Ya, kamulah yang bisa merubah dirimu sendiri. Itulah yang kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu, hei jiwa, kamu rubah yang tadinya kamu si botol kecil ini. Hilangkan keberadaan kamu supaya kamu lebur dalam lautan rahmanku, lautan ilmuku, lautan rizkiku. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Mayyasha ilmunya, mayyasha hartanya, mayyasha pengetahuannya, mayyasha semuanya sekehendakmu dan sekehendak Allah. Karena kamu adalah dia, al-insanu sirri wa sirri sifati. Kamu adalah rahasiaku dan rahasiaku tiada lain daripada aku. Sahabat. Ya. Disitulah manusia kalau Abah melihat sekarang, maaf dari ujung ke ujung Abah keliling. Lombok Abah sudah kumpulkan. Insya Allah buat teman-teman di Kalimantan, Abah akan hadir di Kalimantan Timur. Karena tugas Abah adalah, Abah sudah yang jauh, Dubai udah, kemudian udah India udah, sampai ke Goa, ke Taj Mahal, ke Mulun, ke sana. Sampai Abah menziarahi Syekh Ali Haji adalah di Bombay, di Mulun. Sampai akhirnya juga sampai ke Alhambra, Spanyol. Abah sudah keliling seluruhnya. Dan setelah itu Abah pulang. Ya. Karena tugas Abah adalah menyatukan. Bagaimana pandangan-pandangan dari kalangan orang Islam ini yang sudah terkotak-kotak. Saling memusuhan, saling membenci, saling mengkafirkan. Muncullah manusia-manusia berpenyakit kulit. Sebagaimana Ayub. Jadi kisah Ayub itu bukan tentang kisah Ayub saja. Syariatnya pada di situ, tapi hakikatnya buat diri kita. Kitalah Ayub itu. Bahkan kalau seandainya Nabi Muhammad itu dulu Adam, Idris, Nuh, semua sampai kepada Musa, Isa, maka lahirlah. Maka itulah kenapa di kitab
Nabi Muhammad itu lebih hebat lahirnya dari Nabi Isa. Nabi Isa sudah berkata pada dalam kandungannya, Ana Abdullah. Tapi Nabi Muhammad sudah lahir, ummati, ummati, dalam keadaan bersujud pada Allah. Sudah terhitan. Itu juga sanepan harus dipahami. Kenapa beliau itu tidak hitan? Kenapa beliau itu tidak bisa dipotong? Karena Muhammad itu bukan manusia. Maka dia itu basarun lakal basari. Tadi semua. Basar yang bukan basar biasa. Kamu pun sama. Basar yang bukan basar biasa. Kalau kamu sudah kenal sejatinya dirimu. Nah inilah kenapa Abah bisa bicara semacam ini sekarang. Don sangkaan yang harusnya kita gunakan positif, malah digunakan untuk negatif. Maka kemiskinan yang datang pada dirimu, itu karena kamu yang menariknya. Jangan menuduh Allah. Allah tidak ada membagi orang miskin, kaya, pinter, bodoh. Nggak ada. Tuhan macam apa yang pasti punya maksud. Nah inilah kalau menurut Abah kegagalan tauhid. Ya. Karena udah ratusan ribuan ulama kan datang ke Abah. Abah menyaksikan kegagalannya di tauhid. Jelas itu. Karena kehilangan keberadaan dirinya. Tidak mampu melepaskan ego dirinya. Apalagi sekarang yang berilmu itu. Hanya ingin kadang-kadang dengerin ilmunya. Bahkan ngawaya aja ke Abah nggak mau. Nelpon apalagi berkunjung. Tadi semua. Ini akhir zaman. Ilmunya diintip. Tadi semua. Nah inilah kebodohan. Ya. Sahabat. Ya. Maka inilah tugas Abah insya Allah dalam bulan September Abah akan tugas terakhir Abah Kalimantan. Karena sudah semua, tadi semua ya. Sampai Patani Thailand kemarin baru pulang Abah. Tadi semua ya. Sudahlah, tugas kita adalah menyatukan. Bagaimana narun, hawaun, ma'un, turabun, satukan. Ijtimakan semuanya. Jalal Allah, kamal Allah, kohar Allah. Jalal dan kohar, jamal dan kamal, satukan. Karena agama itu tentang menyatukan. Itulah kenapa tauhid. Tauhid itu menyatukan. Dohiron wa batinan. Menyatukan. Segala semua isi alam itu kawin. Kawinnya siang dan malam. Kawinnya untung dan rugi. Kawinnya api dan air. Kawinnya angin dan tanah. Kawin. Kawinnya laki-laki dan perempuan. Kawinnya benang sari dan putih. Kawinnya elektron dan proton nyala. Nah, ini semua. Kawin. Apa itu kawin? Satukan. Menyatukan. Maka tauhid adalah syuhudul kasroh bil wahdah. Menyatukan semuanya. Kalau kamu sudah terbebas dari itu, maka kamu sekarang sudah ibaratkan air ini di botol yang tadinya terombang-ambing di samudra. Sekarang kamu sudah lepas. Kembalilah kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kembali pada Allah. Asalnya dari hidup yang sama, kembali pada hidup yang sama. Asalnya dari titik, kembali dari titik yang sama. Itulah orang yang Nabi Muhammad ditegur. Ana rabbaka usolli. Ya Muhammad, akulah Tuhanmu yang sholat. Maka itulah kenapa tidak mungkin sholat kecuali bersyahadat. Karena itulah kenapa bahasanya. Bahwa liko itu adalah syahadat, penyaksian. Dan kita sudah bersaksi dengan Allah. Sudah menyaksikan Allah di alam batin. Pada saat di alam arwah. Pada saat Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Kita menjawab, qaulu bala syahidna. Nah, si botol inilah yang mengaku diri. Padahal sebenarnya bukan diri. Bangke. Tadi semua. Ya. Disinilah sesungguhnya baginda Nabi mengajarkan kepada kita. Beliau berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku Ahad. Aku Allah. Itu Muhammad. Ana Arab bila ain. Akulah Rob itu. Coba. Itu perkataan Nabi Muhammad. Ana Ahmad bila mim. Akulah Ahad. Kenapa disebut Ahad? Karena tadi antara benang dan kapas sudah satu. Antara Nur dan Muhammad sudah satu. Gula dan manis sudah satu. Asin dan garam sudah satu. Itulah mengatakan Ana Ahmad bila mim. Tadi semua. Ana Arab. Aku ini Arab tanpa ain. Berarti aku adalah Rob. Maka sahabat. Banyak daripada aulia Allah yang sudah sampai di martabat itu. Maka Nabi termasuk Tuan Sabul Qadir menghidupkan orang mati. Kum bi'idni. Bangunlah atas izin aku. Nah kamu pun sama. Kayalah atas izin aku. Aku yang menyuruh kamu kaya. Aku yang menyuruh kamu kembali pada aku.
Coba seringlah bercermin pada diri. Ini masih montal-mantil ke manusia. Maka Abah sering katakan, jangan Abah dianggap sebagai guru. Karena nanti, kalau kamu nggak kenal sejatinya Abah, tubuh ini, si Abah Setu, yang kelihatan seperti ini bentuknya, akan menjadi penghalang kamu pada Tuhan sejati yang ada pada dirimu. Maka hati-hati. Karena dari awal pun bagaimana Zionis membelokkan Nasrani, mentuhankan Yesus. Akhirnya umat Muhammad pun mentuhankan Muhammad. Padahal manusia itu, kata Allah, tak sebijarah pun, hei Muhammad, kamu bisa memberikan syafaat kepada makhluk, pada siapapun. Tapi sekarang manusia itu seolah dikit-dikit, Sabatul Uzma. Siapa Sabatul Uzma? Itu Allah. Sebagaimana tadi, apa surga itu? Ya Allah, surga itu. Karena kamu gak memahaminya saja. Dan Nabi Muhammad mengatakan, Ana ahad bila mim. Ana ahmad bila arab bila ain. Dan Nabi Muhammad paling tidak mau dikultuskan. Ada beberapa hadis beliau mengatakan, aku tidak ada. Ya, maka Nabi berkata kepada kita dalam hadis kursi. Hadis kursi itu adalah firman Allah tapi lewat kalam Rasulullah. Dia katakan awwalu ma khalaqallahu nuri. Awal untuk ini adalah ruhku. Ya. Awwalu ma khalaqallahu nuri, nurku. Awwalu ma khalaqallahu akal. Awwalu ma khalaqallahu kalam. Itulah kata Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Karena kamu dari kata alaq, alaqah, mudghah. Ya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka betapa bodohnya manusia yang bersandar kama qala kila, katanya. Terus kamu kapan membuktikannya? Tadi semua sekali lagi, ya. Jangan bersandar kepada siapapun makhluk. Kalau kamu ingin memandang Abah, bukan teman-teman yang Abah sebagai guru, pandanglah Abah sebagai Shin, sebagai Toha. Karena hanya Shin dan Toha yang bisa membawa kepada titik bah. Ya. Jadi jangan salah pandang. Jangan bersandar kepada yang Adam. Ingat itu. Maka Abah tidak pernah mengambil manfaat dari kalian. Tidak pernah meminta apapun dari kalian. Karena pada dasarnya Abah tidak ada. Bagaimana yang tidak ada meminta? Maka inilah banyak guru rohani gadungan yang minta-minta uang untuk talqin. Guru rohani gadungan yang membayarkan uang untuk liko. Bagaimana mungkin yang ada minta duit? Dan Allah ruh tidak butuh duit. Inilah orang-orang sekarang akhirnya tidak jelas dia ini. Menjadikan manusia sebagai sandaran. Tadi semua ya. Itu saja barangkali. Jadi ingat kepada aku. Yang sholat sebenarnya sholat adalah aku. Siapa aku itu? Aku. Anallah. La ilaha illa ana. Tadi. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Di penghujungnya harus la ilaha illa ana. Kamu tidak sampai kepada ana. Kecuali kamu sudah nafikan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illa huwa. Tiada ilah kecuali dia. Barulah la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Sudah munajat. Barulah tubadil la ilaha illa ana. Disitulah engkau akan merasakan. Tidak lagi ingat mengingat. Tidak lagi kata sampai, menuju dan sampai. Tidak ada menyembah dan menyembah. Tidak ada mengingat dan diingat. Karena yang mengingat yang diingat. Karena yang menuju yang dituju. Karena yang ditunjuk yang menuju. Maka disitulah dia mengingat dirinya. Pertama lewat fiilnya pada dirimu. Lihat asmanya pada hatimu. Dari zikir ma'goplatin, zikir ma'ayakdotin, zikir ma'hudurin. Masuklah pada zikir ma'goibatin. Goibah. Bukan lagi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la mutakalimun, la mawujudun bihaqi. Muncullah zikir musyahadah. Aku menyaksikan diriku sendiri. Itulah. Aku mengingat diriku. Aku menyembah diriku. Maka kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi salat li dzikri. Sembahlah aku oleh aku. Itulah dalam surat Yasin. Wa anni buduni hada siratil. Dan aku menyembah diriku sendiri. Aku mengingat diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Sahabat. Maka tidak ada yang bisa dzikir pada Allah kecuali Allah. Itulah. Ya Muhammad. La yadkurullah ilallah. Maka orang yang bisa dzikir kepada Allah. Man arafullah fahuwallah. Yang tahu semua rahasia Allah. Dialah Allah. Maka tadi. Jangan menyembah Abah. Sebagai Abah Setu.
Man arafullah fahuwallah. Ya, lihat yang di sebalik aku 4 ini. Lihat yang di sebalik aku 2 ini. Lihat yang di sebalik aku. Dan lihatlah sejatinya aku. Mana sejatinya aku? Ini yang sedang ngomong. Berarti ngomongan ini jangan kamu anggap sebagai omongan Abah Setu. Abah Setu itu bisu. Jangan kau melihat dengan mata ini sebagai penglihatan Abah Setu. Abah Setu itu buta. Abah Setu itu adalah karena Abah Setu yang sejati, diri aku yang sejati, itulah yang melihat, yang mendengar, yang berkalam, yang bernafas, yang berakal, yang hidup. Aku mengingat diriku. Man arafa nafsahu wallahul batinul insan. Dan Allah lah batinnya insan. Dan manislah batinnya gula, dan gula dohirnya manis. Begitu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau mati kecuali sudah begitu, ya. Dan betapa sebenarnya Allah begitu mudah, sahabat, mengajarkan pada kita. Karena dari awal pun dia ingin dikenali, tapi manusia menjadikan agama sebagai politik, manusia menjadikan agama untuk menjajah manusia, ujung-ujungnya pulus. Ilmu apapun dijadikan pulus dari semua. Ilmu syariat masih mending, kata Abah, dijadikan pulus. Ini orang udah ngajarkan ilmu ma'rifat masih cari pulus. Akhirnya mampus gurunya itu dari semua, ya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.